Assalamualaikum, apa kabar teman-teman semua? Kembali lagi di channel kesayangan kalian, Teh Ina. Mudah-mudahan teman-teman semua selalu ada dalam keadaan sehat ya, tidak kurang satu apapun. Kalaupun ada yang sakit, Teh Ina doakan semoga lekas sembuh dan bisa beraktivitas seperti sedia kala. Amin. Kali ini Teh Ina mau nge-share lagi kegiatan Teh Ina ya. Hanya saja ini bukan kegiatan jemur-jemur pakaian atau bersih-bersih kebun. Ini ceritanya Teh Ina mau ngecatin rambut adek Teh Ina. Karena suasananya ini masih suasana tahun baru, jadi Teh Ina masih sedikit santai. Makanya adek Teh Ina mintain tolong Teh Ina buat ngecatin rambutnya. Ini Teh Ina sedang ngeracik pewarna rambutnya. Nanti Teh Ina campurin sama oksidan. Oh ya, ini bukan endorse ya. Biasanya emang Tina tuh emang pakai ini gitu, merek ini. Kalau nggak merek ini, mereknya L'Oreal. Hanya tadi pas belanja, pas beli tuh merek L'Oreal tuh nggak ada, lagi kosong, makanya diganti sama merek ini, Garnier. Mudah-mudahan Tina masih ini ya, masih belum lupa gitu cara ngecat rambut tuh. Karena dulu tuh Tina sempat kerja di salon gitu, jadi asisten orang Jepang, salon Jepang gitu, di hair salon Dice. Dan sedikit banyak Tina masih inget lah ya walaupun sudah lama banget. Jadi Tina mau sedikit bercerita ya tentang pengalaman Tina waktu kerja di salon Jepang bareng orang Jepang gitu. Jadi dulu tuh Tina tuh waktu kerja di salon Jepang, bos Tina tuh sama sekali belum bisa bahasa Indonesia ya. Salon Jepang yang ada di sini di Jakarta. Nah, Tina belum tahu bahasa Jepang, orang Jepangnya juga bos Tina belum tahu bahasa Indonesia. Jadi kita tuh diskusi juga kayak gimana ya, kayak yang ngalir ngidul gitu. Jadi ditebak-tebak aja gitu. Mungkin maksud Tina mungkin yang dimaksud dia ini gitu. Dia juga gitu ke Tina. Kita jadi sama-sama belajar, Tina belajar bahasa Jepang, dia belajar bahasa Indonesia. Tina seneng ya kerja di orang Jepang tuh karena mereka tuh bener-bener menghargai kita gitu, meskipun kerjanya tuh harus disiplin sekali gitu, tapi sepadan dengan apa yang kita dapatkan. Waktu itu Tina kerja di tahun 2014 dan saat itu gaji Tina tuh sudah Tina gaji tuh emang 6 juta, itu di luar uang makan dan juga bonus. Jadi Tina tuh dapat uang THR juga setahunnya tuh 2 kali. Jadi tiap 6 bulan tuh Tina dapat THR. Nah, terus Tina tiap megang tamu yang Tina pegang tuh nanti Tina dapat bonus juga. Tiap Tina megang satu orang tuh 5.000 kalau nggak salah waktu itu ya. Jadi kalau misalkan sehari Tina dapat 10 orang, megang 10 orang tamu, itu 5.000 dikali 10 orang. Nah, itu tiap harinya, belum tips juga dari customer. Terus kalau misalkan ada customer nih, kalau misalkan customer marahin Tina gitu, kadang ada yang kesel gitu ke Tina, komplain gitu, misalkan komplain ke bos Tina dimarahin. Nah, Tina tuh dikasih bonus sama bos Tina tuh. Jadi bukannya Tina dimarahin, malah Tina tuh dikasih bonus sama bos Tina tuh. Dia minta maaf, katanya maafin udah dimarahin sama customer, jadi ini bonus buat Ina, misalkan gitu. Waktu itu bonusnya tuh seininya dia, kadang dia ngasihnya tuh kalau Tina dimarahin nih 100.000, kadang 200.000 gitu. Jadi alhamdulillah waktu itu kerja Tina tuh enak banget ya di salon Jepang tuh. Kalau masalah uang royal gitu, kalau kerja sama orang sana. Emang kalau masalah kerja ya, dia tuh disiplin banget ya kerja sama orang Jepang tuh. Kita tuh sepanjang ada tamu tuh, kita tuh nggak boleh duduk, nggak boleh jongkok, kita tuh harus berdiri. Jadi ngehargain tamu gitu, kita harus berdiri. Tapi itu juga tuker-tukeran sama temanku gitu. Misalkan aku 15 menit ntar berdiri di belakang tamunya tuh, ntar kalau aku udah pegel ntar aku ke belakang digantian sama temanku. Dan karena Tina di situ wanita satu-satunya di antara 8 cowok ya. Jadi orang Jepangnya tuh 6 orang, orang Indonesianya tuh 3 orang, ceweknya hanya Tina seorang ya, orang Indonesia. Karena Tina sendiri orang ceweknya tuh, Tina tuh benar-benar dimanjain banget gitu waktu itu tuh.
Jadi, dia belanja tuh, dia tuh menuhin kulkas sama es krim karena dia tahu waktu itu Teh Ina suka banget es krim. Nah, di freezer-nya tuh penuh buat es krim penuh buat es krim, penuh es krim buat Ina katanya gitu. Jadi dia tuh bener-bener menghargai. Terus kalau misalkan masak juga kadang aku dimasakin sama si, Mister Shogo ya, Teh Ina masih manggilnya Mister Shogo. Nah, kadang Teh Ina dimasakin sama Mister Shogo, itu juga apa, bener-bener, apa ya, hati-hati gitu karena tahu Teh Ina muslim, nggak berani masak yang enggak yang macam-macam gitu dianya tuh. Jadi seneng lah kerja sama orang itu. Udah gitu gaji Teh Ina segitu tuh di luar bonus ya, di luar bonus dan juga uang makan. Teh Ina setiap harinya tuh Teh Ina dapat uang harian. Waktu itu seharinya tuh 30.000 sehari, cuman dikasih uang makannya tuh dikasihnya tuh tiap seminggu sekali gitu. Tapi emang ya, apa waktu dulu tuh kita harus benar-benar disiplin sebelum jam 7 pagi tuh kita sudah ada di tempat kerja. Apa masuk jam 7, pulangnya tuh jam 6 lah, jam 6 sore. Tapi kalau kita pulang telat sedikit aja itu dihitungnya lembur. Pulang telat 5 menit aja itu dihitungnya lembur 1 jam. Dan itu nanti kita juga dapat bonus. Kalau kita lembur terus uang lembur sama bonus beda lagi gitu. Pokoknya kerja di sini tuh bonusnya tuh banyak banget. Tiap Tina gajian tuh gaji pokok, kasih uang bonus, terus bonus lagi kalau misalkan omsetnya tuh lebih target gitu. Ntar kita dikasih lagi karena ini kita kerja sama-sama katanya gitu. Kita kerja bareng-bareng, capeknya bareng-bareng. Makanya omsetnya tuh tiap bulannya tuh tinggi terus. Jadi alhamdulillah ke Teh Inanya juga eh bonus terus ngalir gitu, nggak apa ya, nggak seret. Nah, waktu waktu kerja di situ tuh nggak seret. Nah, terus ada hiburannya juga kerja di situ tuh ya, karena dulunya tuh yang 2 orang Indonesia itu, yang cowok orang Indonesia tuh dulunya tuh pekerja bangunan dia tuh. Terus direkrut lah sama Mister Shogo, diajakin kerja di salonnya dia karena dia sama sekali belum kenal orang Indonesia. Dia hanya kenal sama tukangnya itu yang ngebangun salonnya itu. Terus diajaklah ke sini kerja dia di sini di salonnya itu. Nah, kan dia orang Jawa ya apa namanya, Marjo ya, namanya Marjo. Terus kita kan lagi belajar belajar bahasa Jepang. Lucunya tuh kita ngomong bahasa Jepang sedangkan logatnya tuh bahasa Jawa. Dia tuh lucu banget. Misalkan ngomongnya tuh sesu omachi kudasai gitu. Jadi itu kita tuh geli banget. Kadang Mister Shogo tuh bilang, "Ina, kenapa kepala Marjo tidak bagus?" Kayak gitu. Itu lucu banget ya Allah. Itu kenangan yang tidak apa ya, yang masih melekat sampai sekarang gitu. Seneng banget Teh Ina kerja di situ tuh, enjoy banget. Sayangnya tuh nggak bertahan lama, lagi senang-senangnya, lagi enjoy-enjoynya kerja, harus tutup karena dua orang Jepang terkena demam berdarah dan mereka pulang ke negara asalnya, ke Jepang. Dia bilang dia tidak mau ke Indonesia lagi karena nanti kalau saya di Indonesia nanti saya mati katanya gitu. Padahal siapa ya yang ini apa yang jadi ini tuh dia kan Allah ya yang menentukan nasib orang tuh, tapi dia tetap nggak mau katanya, aku tidak mau ke Indonesia lagi, kalau ke Indonesia lagi saya mati. Jadi ditutuplah salon itu, niatnya tuh untuk sementara Mister Shogun tuh mau nyari orang lagi yang mau ke Indonesia. Jadi dia ngasih kunci salonnya tuh ke Tina ya. Ina tolong diurusnya tuh, maksudnya dicek tiap hari ke salonnya tuh, diberes-beresin apa yang harus diberesin, dirapiin gitu. Selama waktu itu 5 bulan Tina ngecek-ngecek itu ngurus salon itu, dan Tina masih tetap digaji. Dan pada akhirnya nggak ada yang mau datang lagi ke sini ke Indonesia. Akhirnya salon pun ditutup dan barang-barangnya tuh Mister Shogo bilang, Ina kalau mau silakan bawa pulang katanya, kalau kalau nggak mau udah diemin aja di situ. Dan sampai sekarang itu salonnya tuh masih ada, nggak ada penghuninya ya, mati lah gitu istilahnya tuh. Tapi barang-barangnya tuh Tina bawa karena ada dikasihin, Tina bawa separoh dan separohnya lagi masih di situ, mungkin sekarang udah ambruk kali.
Sedih sih waktu itu, pas waktu harus tutup salon karena kita lagi kerja enak ya, enjoy, tiba-tiba dipaksa harus tutup. Sedih banget rasanya, tapi alhamdulillah Teina masih komunikasi baik dengan Mister Shogo sampai sekarang. Kemarin terakhir dia nanyain, dia Messenger ya di Facebook, dia nanyain, "Ina bagaimana kopi di Indonesia?" kata dia gitu. Terus dia bilang juga, "Nanti kalau saya mau buka lagi di Indonesia, orang yang pertama yang saya hubungin pasti Ina," dia bilang begitu. Sayang-sayang banget sih, padahal ramai banget. Dan itu tuh ya, tamunya tuh emang orang Jepang semua. Ini salonnya tuh letaknya tuh di Jakarta Selatan, di deket apartemen Bumimas. Di situ kan, di apartemen Bumimas itu kan orang Jepang semua ya, penghuninya tuh. Nah, itu penghuni Bumimas tuh itu langsung semuanya tuh ke salon itu, ke salon Dice. Dan di salon Dice itu, di tempat Ena kerja tuh, harganya tuh di atas langit banget. Potong rambut aja saat itu tuh 500.000, dibayangkan ya, 500.000 potong rambut. Terus rebonding kayak gitu di atas 2 juta itu semuanya tuh. Bener-bener apa ya, eh kalau Teina mah geleng-geleng lah ya kalau mau masuk ke situ. Dan paling murah itu potong rambut cowok waktu itu 300.000 potong rambut cowok. Nah, potong rambut cewek 500.000. Paling dari mulai 300.000 sampai 3 juta. Itu 3 juta tuh keriting rambut itu 3 juta sama rebonding. Udah gitu ya, cara nerima tamunya juga nggak kayak di salon kita. Kalau di salon kita kan kita kalau mau nyalon kita langsung datang aja, langsung perawatan. Kalau di salon Jepang tuh nggak kayak gitu. Jadi kalau kita mau mau perawatan, jadi si tamunya tuh sehari sebelum perawatannya tuh harus booking dulu, telepon dulu ke salonnya, dia booking misalkan dia mau perawatan hari Senin, nah hari Minggunya tuh dia booking misalkan jam 1, nah gitu. Jadi benar-benar nggak ada tamu yang datang langsung perawatan gitu, harus booking dulu sebelumnya. Mungkin di salon kita juga ada yang kayak gitu modelnya ya, booking dulu. Tapi kalau di salon Jepang ini bener-bener nggak ada yang datang tiba-tiba langsung perawatan, itu nggak ada sama sekali. Jadi kita tuh harus booking dulu, kita disusun. Jadi tiap dari pas buka sampai akhir tuh jadwalnya tuh tersusun gitu, dari mulai satu orang tuh 1 jam minimal. Nah, jadi 1 jam ganti orang gitu. Tamunya tuh nanti disesuaikan sama jamnya yang masih kosong gitu. Cukup sekian cerita Teina, pengalaman Teina ya. Semoga tidak menyita waktu kalian yang sangat berharga. Sampai jumpa di video Teina berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa di subscribe channel ini ya. Dan juga di like, komen, dan di share. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Arigatou gozaimasu.